Halo Libra, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu untuk pertengahan bulan Oktober 2023. Seperti biasa, saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok untuk kamu secara personal 100% semuanya cocok gitu ya. Diambil yang cocoknya, abaikan bila tidak cocok, jangan dipaksakan bila tidak cocok, karena bacaan ini selain bersifat general, universal, juga bersifat vice versa, bisa bolak-balik untuk energi dan pesan yang disampaikan. Kalau nggak cocok, bisa jadi milik orang terdekat kamu, seperti atasan, partner kerja, partner bisnis, teman, anggota keluarga, pasangan, untuk kamu yang memiliki pasangan, yang mempengaruhi peruntungan kamu untuk pertengahan bulan Oktober ini. Ada Five of Cups, ada Nine of Swords, King of Cups, Four of Pentacles, Five of Swords, Wheel of Fortune, King of Swords, Eight of Cups, The Devil, Knight of Swords, dan The Magician. Untuk the bottom of the deck kamu ada Ten of Wands dan juga Six of Wands. Ada beban, ada tanggungan, pekerjaan, ini bisa jadi cicilan ataupun masalah yang sedang kamu pikul, rasanya berat banget ya, dan perlu ada uluran tangan atau bantuan, sharing, berbagi tugas dengan orang-orang di sekitar. Saya ngerasa ada beberapa di antara kamu ya, udah ngerasa lelah, capek, memikul beban sendiri. Apalagi yang single parent. Entah kenapa saya ngerasa ada di antara kamu yang single parent, punya anak, kerja sendiri, ngurus anak sendiri. Rasanya beban yang ada di pundakku itu besar banget gitu ya. Berat banget. Kadang-kala pengen rasanya nyerah. Tapi di sini ada Six of Wands. Sebenarnya di balik rasa frustasi, depresi, di mana kamu ngerasa bahwa kamu sendiri yang harus menyelesaikan ini. Karena kalau berharap dari orang lain, yang ada yang dapat kekecewaan. Ada Eight of Cups dan Five of Cups. Ada orang-orang terdekat kamu yang mengecewakan kamu. Kamu lebih memilih berjalan sendiri. Ini seperti menempuh jalan sendiri ya, ditinggalkannya semua gitu. Ada Eight of Cups di sini. Sebenarnya ada banyak peluang yang bisa kamu manfaatkan kalau misalnya kamu bisa fleksibel, bersosialisasi, berinteraksi dengan orang-orang sekitar kamu yang mengecewakan kamu. Atau mungkin lingkungan di mana kamu bekerja, di mana kamu tinggal, ini udah kamu rasa udah exhausted, udah banyak menguras energi positifnya kamu, dan kamu ngerasa udah aku tinggalin aja semuanya gitu ya. Saya ngerasa kalau Nine of Swords ini adalah bentuk sama dengan The Devil. Ada perulangan pola pattern kejadian yang berulang begitu-begitu terus. Jadi kalau misalnya kamu pernah mengalami masalah A, pada skala tertentu berubah dia menjadi B, tapi berulang lagi, kembali lagi ke posisi A tadi. Ada konflik, mungkin konflik inilah yang menjadi bahan pikiran kamu, terbawa hingga tidur, nggak bisa tidur nih. Saya ngerasa Nine of Swords ini untuk beberapa kamu, di antara kamu, merupakan kehilangan pekerjaan. Bukan cuma kehilangan pekerjaan, yang mungkin hal-hal tertentu yang berharga bagi kamu. Karena ini readingan general, kehilangan sesuatu di sini bisa banyak ya. Kalau bukan pekerjaan, barang berharga, hal terpenting di dalam hidup kamu, atau bisa jadi adalah pasangan kamu sendiri. Walaupun ini adalah bacaan karir, tapi tidak menutup kemungkinan cocoknya ke asmara ya. Tapi di sini ada Four of Pentacles. Entah kenapa saya ngerasa Four of Pentacles ini agak menahan diri. Four of Pentacles ini merupakan simbol kekhawatiran. Dia tidak berani keluar dari zonanya. Takut. Ya bisa jadi karena kamu mungkin gak pengen kejadian masalah yang pernah kamu alami, yang menyakiti, mengecewakan kamu terulang kembali. Ada Wheel of Fortune. Di sini saya ngelihat seperti ada tawaran. Ada kesempatan kamu untuk memperoleh peruntungan. Tapi sepertinya kamu akan berhadapan dengan King of Swords. King of Swords ini memiliki energi dingin, keras, tegas gitu ya. Dia pegang
pedang nih, ada 2 simbol burung. Ini the crow ya, bahasa Inggrisnya crow, bahasa Indonesianya gagak tua. Nah, kalau di dunia pertarotan, gagak tua ini simbol energi gelap, negatif. Yang namanya hidup itu kan harus seimbang ya. Terlalu positif, 100% positif juga nggak bagus. Jadi harusnya 50-50. Sebenarnya dia memiliki posisi yang seimbang. Karena King of Swords ini sudah mengarungi berbagai macam perjalanan. Dia udah mature, udah dewasa dia pemikirannya, energinya. Cuman kadangkala kalau kita nggak begitu paham atau tidak mengenal dia dengan dekat, maka akan terasa menyakitkan untuk setiap respon, tindakan, atau perlakuan dia terhadap kita. Ini bisa jadi adalah kamu, atau bahkan orang terdekat kamu, atasan kamu, seperti yang saya sebutkan di awal ya. Atau mungkin ini adalah seseorang yang akan kamu hadapi ketika kamu ditawarin pekerjaan nih. Karena di sini Wheel of Fortune merupakan simbol kesempatan. Tapi yang namanya Wheel of Fortune itu kan selalu berputar ya. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa kerugian juga ada, masalah juga ada. Jadi nggak melulu dia peruntungan. Bisa juga sebaliknya, tergantung bagaimana kamu bersikap mengambil posisi, bagaimana kamu bernegosiasi dengan si dia. Kalau misalnya ini adalah interviewer, seseorang yang akan kamu hadapi di dunia kerja, mungkin atasan, atau mungkin seseorang yang akan menginterview kamu, memberikan kamu lowongan pekerjaan, orang tua kamu atau pasangan kamu, dealing sama dia ini, kita harus pinter-pinter. Kudu memang paham betul dengan apa yang dia mau, apa yang dia inginkan. Ini bisa jadi kamu ya, sosok yang tegas, tapi di satu sisi saya lihat di sini adalah sosok yang memiliki hati yang lembut juga, pengertian, sensitif, mau memberikan uluran tangan terhadap orang sekitar. Kalau dia punya banyak uang, dia akan memberikan uluran tangan itu. Cuman ketika dia dikecewain, kadangkala perkataan yang keluar dari mulutnya ini bisa melampaui batas ya. Karena ada di sini Knight of Swords. Ya, kadang uncontrollable. Kadang dia bisa keceplosan, keluar, bertindak secara impulsif. Ibarat air nih, kalau udah terlalu besar dia gitu ya, dorongan, seperti ada force, terlalu besar dorongan ini ya, yang ada dia kan explode, pecah, push gitu ya, nggak bisa ditahan lagi. Kalau marah juga dia akan berusaha menahan gitu, tapi kalau udah keterlaluan dia akan meledak. Di dalam memikul beban ada masalah juga seperti itu, dia akan mencoba menahan sekuat tenaga, menekan amarah, tapi ketika ini udah berlebihan, overload, dia akan pecah, akan mempengaruhi hubungan relasi dengan orang-orang di sekitar ya. Orang yang mengerti dengan karakter King of Swords yang saya sebutkan tadi tidak akan meninggalkan dia, akan tetap stay. Tapi kalau orang yang nggak mengerti dengan karakter dia akan meninggalkan si dianya. Karena di sini saya ngelihat ada yang meninggalkan. Bisa jadi kamu yang meninggalkan sosok yang kerasan ini tadi. Ada the magician. Saya ngelihat the magician ini adalah kamu, ya, sosok yang kreatif, playful, suka dengan hal-hal yang komedian, yang lucu, menarik, artistik, hal-hal yang surprise, berbeda ya, ada creativity di sini. Tapi ketika ada masalah, hal-hal yang mengecewakan, kreativitasnya tadi bisa berkurang. Oke, saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu untuk Libra. Ada 8 of Pentacles, 9 of Swords, 2 of Cups, the High Priestess, King of Swords, 8 of Wands, Knight of Pentacles, the Stars, King of Pentacles, 5 of Swords, dan juga 9 of Cups. Yep. Untuk
the bottom of the deck-nya ada the World dan juga Ten of Swords. Wah, ada yang mungkin memiliki rencana melakukan perjalanan, kalau bukan antar kota, antar negara. Bisa jadi sudah melakukan beberapa perjalanan, tapi di satu sisi ada Ten of Swords seperti kerugian, kehilangan, ada rasa frustasi, sesuatu yang teringat kembali dari masa lampau. Ya, bisa jadi ini bukanlah benda berharga, melainkan seseorang yang pernah singgah di kehidupan kamu, ya, seperti orang tua atau pasangan yang sangat kamu cintai, tiba-tiba teringat. Ada Nine of Swords. Untuk Nine of Swords-nya ada King of Cups, ya. Kamu yang mengalami depresi, stres, frustasi, nggak bisa tidur, mungkin ada baiknya refreshing, jalan-jalan, ya, bagus ini. Ya, yang belum jalan-jalan ada the World. Ini merupakan saran, pesan yang disampaikan oleh bacaan untuk kartu Libra di pertengahan bulan ini. Emang sih kalau kita jalan-jalan pasti kan pengeluaran, ya kan? Padahal di sisi lain kita harus menabung, apalagi kalau udah orang tua, ya, punya anak, pendidikannya, masa depannya kudu harusnya kita pikirkan. Saya ngerasa di sini beberapa di antara kamu, di satu sisi kamu pengen jalan-jalan, pengen melepaskan rasa kepenatan, tapi di satu sisi kamu memikirkan tabungan, banyak pengeluaran. Percayalah kalau misalnya kamu sudah memanage keuangan kamu, ya, misalnya 10% dari gaji itu tiap bulannya, nggak harus bulat-bulat ditabung atau 50% ditabung setiap bulannya, ya kan, bisa kolaps, ya. Semuanya nggak balance kan gitu, jadi harus ada balance. Kebetulan untuk pertengahan bulan ini di tanggal 14 kemarin ada eclipse, dan untuk energi yang berperan di sana adalah Libra. Libra adalah simbol justice dan mercy. Justice itu adalah keadilan, mercy adalah kasih, pengampunan. Nah, pas banget ini, ya, ada King of Swords. Di sini juga ada King of Swords lagi, King of Cups. King of Swords ini merupakan energi yang realistis. Kalau benar-benar, kalau salah gitu. Cuma di satu sisi ada Cups. Cups simbol energi kasih, sensitif, peka. Ya, kalau kita sensitif, peka, kita juga akan peka, ya, bagaimana perasaan orang lain. Walaupun akan ada konflik, pertentangan, perbedaan pendapat, atau ada energi yang vibrasinya itu nggak cocok sama kamu, selalu berbenturan, tapi dengan energi eclipse Libra tadi, ya, ini cukup mempengaruhi kedewasaan, kemampuan kamu di dalam bersikap. Jadi dia akan menilai bukan hanya dari segi realitanya juga, tapi kepekaan tadi. Mungkin kamu awalnya kesel, stres oleh karena keadaan, atau mungkin seseorang, baik dari lingkungan keluarga atau lingkungan tempat tinggal, kamu udah nggak betah, nggak tahan, kesel banget sama mereka. Tapi kalau dipikir-pikir kembali, ditimbang-timbang lagi, berada di posisi mereka, mungkin barangkali mereka ada benarnya juga. Nah, kamu berusaha di sini untuk menempatkan posisi kamu di posisi orang lain, sehingga pada akhirnya kamu akan belajar untuk memaafkan. The High Priestess ini merupakan kemampuan untuk memaafkan. Ada pemahaman yang dalam, deep understanding mengenai bukan cuma diri sendiri aja, tetapi segala sesuatunya yang berkaitan dengan kamu, di luar dari diri kamu. Ini akan membantu kamu untuk memaafkan segala sesuatu yang menyakiti hati kamu, mengikhlaskan bentuk kerugian, kegagalan, kekecewaan yang kamu alami, baik di bidang studi, pekerjaan, ataupun ketika kamu dealing dengan seseorang. Kamu yang ingin melakukan perjalanan, mungkin
harus berhati-hati nih dalam hal pengeluaran, harus diseimbangkan gitu ya, jangan tergoda ya, terbawa nafsu belanja banyak-banyak. Terakhir, untuk biaya ke depan atau mungkin tabungan yang nggak semestinya harus diambil jadi diambil. Jangan sampai pengeluaran-pengeluaran yang tidak semestinya tadi terjadi ini malah menimbulkan masalah atau konflik antara kamu dengan orang terdekat kamu. Entah kenapa saya ngerasa di sini kamu lagi enjoy melakukan sesuatu, terus ada gangguan nih. Ada yang ribut-ribut. Jadi waktu yang kamu luangkan enjoy di dalam melakukan pekerjaan, atau bisa jadi kamu sedang jalan-jalan gitu ya, cuman terganggu gara-gara keributan-keributan yang ada ini. Ya, bisa jadi keributan atau konflik ini berasal dari orang terdekat kamu, di mana di sana kehadiran kamu sangat diperlukan. Kalau kamu misalnya adalah orang tua ya, kamu jalan-jalan, ternyata anak kamu ada masalah, ya mau nggak mau harus pulang. Tadinya udah enjoy jalan-jalan, ya harus pulang demi menyelesaikan masalah tadi. Di sini juga saya ngelihat ada beberapa di antara kamu sosok pebisnis, punya usaha. Ya, tadinya udah jalan-jalan, ya udah menikmati waktu, tapi karena ada masalah urusan pekerjaan yang harus diselesaikan, maka harus segera pulang. Ini seperti sesuatu yang terkat. Ya, jadi nggak enak gitu ya, bawaannya jadi emosi. Tapi apapun masalah atau vibrasi-vibrasi yang berusaha untuk ngeganggu konsentrasi atau rasa nyaman kamu di pertengahan bulan ini, saya ngerasa semuanya bisa kamu kendalikan dengan adanya energi King of Swords dan juga King of Cups ini. Cuman ya kudu harus berhati-hati dengan Wheel of Fortune dan juga Knight of Swords ya. Di sini ada King of Swords. Sebenarnya King of Swords ini adalah sosok yang udah mature, walaupun dia sangat tegas keras, tapi karena ada King of Cups ya, dia bisa juga bersikap lembek, bisa juga dia memperlakukan orang lain dengan baik. Cuma di satu sisi ada Knight of Swords. Ada suatu ketika situasi atau orang-orang di sekitar kamu yang mungkin akan memacu adrenalin atau emosi kamu. Ya kalau nggak bisa mengontrol diri ya bisa jadi terpancing. Tapi sebagian besar ya, karena pengaruh energi eclipse Libra di pertengahan bulan ini akan mengarahkan kamu pada kedamaian hati. Ada Knight of Cups. Entah kenapa saya ngerasa di sini tadinya kamu mungkin nggak yakin hatimu akan damai, tapi pada akhirnya jadi damai. Kamu mungkin awalnya nggak yakin pekerjaan kamu akan berjalan dengan baik, tapi semuanya jadi baik. Untuk kamu yang melakukan perjalanan, mungkin di perjalanan kamu takut terjadi kenapa-kenapa. Ada masalah di pekerjaan yang mengharuskan kamu harus cepat-cepat kembali, yang tadi saya bilang ya. Kamu mungkin khawatir akan ada sesuatu hal yang sangat mengecewakan. Tapi semuanya akan jadi baik-baik nih di sini untuk Nine of Cups ya. Oke, demikian untuk Libra. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi ya. Dan bila kamu ngerasa ini gak cocok dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia. And good